Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan daku." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pengalaman Injil hari ini mengantar kita kepada pengalaman orang yang sakit kusta dan datang kepada Yesus. "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan daku." Menggunakan peristilahan atau terminologi yang dipilih oleh Injil dalam bahasa Yunani, disebut di sana kata yang dipilih kataros, yang lebih berarti sebetulnya membersihkan, bukan pada artian menyembuhkan pada umumnya, tetapi membersihkan. Kalau menggunakan terjemahan bahasa Inggris itu disebut di sana to clean. Mengapa disebut demikian? Karena pembersihan ini terkait dengan yang disebut dosa, bahkan kutukan, dan bahkan sesuatu yang sifatnya jahat. Kalau Injil bahasa Inggris pun menyebutnya unclean spirit, sehingga agak bisa dimengerti ketika ungkapan mentahirkan aku berarti juga membersihkan aku dari roh-roh jahat ini. Ini merupakan pandangan tradisional dari bangsa Yahudi pada masanya, bahwa sakit penyakit manusia, lebih-lebih yang sifatnya personal, bahkan juga yang sifatnya umum, itu merupakan bagian dari, katakanlah, akibat tindakan dosa manusia atau si jahat. Saya tidak tahu persis ya, kalau di sini kan Romo Heru dulu skripsinya tentang kitab suci. Apakah sakit penyakit yang dimaksud ini berkategori berat atau ringan, begitulah. Apakah masuk angin itu termasuk pada bagian dari akibat unclean spirit, begitulah. Atau pusing-pusing, kalau misalkan Romo Manggu pusing lalu beli ke warung yang putih-putih ditempel itu, gitulah. Oh, tidur ya. Itu juga bukan unclean spirit ya, Romo. Ya, pasti ini menyebut ke sesuatu yang memang lain ya. Dan dalam sejarah kita manusia kan, kita bukan saja sudah melewati fase sakit-sakit berat yang sifatnya personal atau lokal, bahkan yang sifatnya kita kenal sebagai pandemi itu. Dari zaman ke zaman kita berhadapan dengan aneka macam sakit berat itu, mau disebut pes, flu Spanyol, yang terakhir yang membuat kita semua mengalami betapa beratnya situasi itu, pandemi COVID. Dan dari semua pengalaman itu tampak sebetulnya bahwa sehebat-hebatnya manusia ini yang dikenal dalam istilah filsafat Homo sapiens, orang yang berakal budi yang sangat tinggi ini, toh ternyata tidak bisa juga mengatasi hal yang memang pada akhirnya menghantar dan mempertemukan manusia pada kematian sebagai batas akhir kemampuannya.
Karena itu agaknya Homo sapiens ini, manusia yang berakal budi ini, perlu rupanya sampai kepada Homo Deus, manusianya Tuhan, manusianya Allah, sehingga justru dengan bukan saja keterbatasannya, tetapi juga kelebihannya mampu menjadi manusia ilahi, bukan karena lalu menjadi Allah, karena di sana akan terjadi kesombongan seperti Adam, tetapi manusia ilahi dalam perjumpaan dan pertemuan dengan Tuhan Yesus sendiri. Karena itu Yesus kemudian mengatakan dan mengajak orang yang sakit ini, setelah dia mengatakan, "Aku mau jadilah engkau tahir," dan orang itu lalu bersih dari kustanya. Yesus mengatakan, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti mereka." Pengalaman manusiawi orang yang sembuh ini, orang yang dibersihkan dari kusta ini, coba dihantar kepada pertemuan imani, pertemuan ilahi. Di sana pada akhirnya yang didapatkan, yang dilahirkan adalah semangat rendah hati, juga lebih-lebih semangat syukur pada hidup manusia, mengingat ternyata apapun yang kita alami, apapun yang kita jalankan itu berada di bawah tahta rahmat ilahi. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.